Salam pria-pria Hagios. Shalom. Pastinya pada malam hari ini kita dalam keadaan baik dan sehat. Sekalipun kita tidak dapat bertatap muka satu persatu, kita percaya malam hari ini Tuhan mempersatukan kita. Dalam ibadah kita, mari kita akan mempersiapkan diri kita, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini, lewat kesempatan yang Tuhan beri, kembali kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah kini nama-Mu dimuliakan di tengah-tengah kami, sehingga lewat malam hari ini, dalam ibadah kami, Tuhan Allah yang memberkati setiap kami, yang ambil bagian, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan bersama-sama kita akan angkat hati kita. Kita akan muliakan nama Tuhan kita. Biar nama Dia diagungkan, dimuliakan. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, kebajikan, kemurahan akan selalu mengikutiku. Tuhanlah gembalaku, akan kekurangan aku bawa ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun aku ke jalannya yang benar, dan memberikan aku di padang rumput hijau. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, kebajikan, kemurahan akan selalu mengikutiku. Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku bawa ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun aku ke jalannya yang benar, dan memberikan aku di padang rumput hijau. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku bawa ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun aku ke jalannya yang benar, dan memberikan aku di padang rumput hijau, dan memberikan aku di padang rumput hijau, dan memberikan aku di padang rumput hijau. Haleluya. Mari Bapak-bapak kita persiapkan hati kita, biar firman Tuhan yang akan diberitakan pada malam hari ini tertanam dalam hati kita, menyuburkan iman kita, memberi semangat kepada kita dalam kita berpengharapan kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Tuhanlah yang menjadi pengharapan bagi kita. Haleluya. Hanya ku datang sujud kepada-Mu.
sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa kurban syukurku bagi Tuhanku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa kurban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Ku datang sujud, ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa kurban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Oh Tuhan baik, Engkau sangat baik, Tuhan Engkau sangat baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, baik bagiku. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, pria Hagios yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik dan dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah kita hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan, diberi waktu untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan kami, tetapi yang jelas firman-Mu itu menguatkan iman kami, sehingga kami tidak lemah, tidak menjadi lemah, tetapi kami semakin hari semakin kuat apabila kami banyak merenungkan firman-Mu. Kau mengurapi setiap kami, supaya apa yang akan kami dengar boleh menjadi berkat kekuatan di dalam kami mengiring
Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Yosua. Kita semua tahu Yosua adalah abdi Musa, tapi pengurapannya selevel dengan Musa. Ia suka bangun pagi mencari Allahnya, ia taat pada perintah Tuhan, juga taat kepada Musa tuannya. Ini satu ketaatan yang tidak bisa dipisahkan. Ia melakukan semua bagian yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, selalu berpikir positif, tidak mudah menyerah dalam segala keadaan, tidak lupa pula mohon pimpinan Tuhan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tidak heran Yosua ini kemudian menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan belajar dari Yosua pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-24. Saya akan bacakan mulai ayat 1 sampai dengan yang ketiga dengan perikop di atas tentang ke-12 batu peringatan. Ayat yang pertama, setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Nah, batu peringatan, di sini Yosua mendapat, Tuhan berfirman kepada Yosua untuk membuat batu peringatan. Batu peringatan itu sama dengan tugu peringatan atau monumen. Dibuat dengan satu tujuan tentunya, menjadi pengingat, menjadi pengeleng-eleng, menjadi tetenger ya, tetenger. Orang Jawa menyebutnya tetenger itu supaya kita ingat. Di kota kita banyak tugu atau monumen itu ya, ada Tugu Jogja yang jadi ikon kota kita, ada Tugu Serangan Umum 1 Maret, Tugu Diponegoro, Tugu Golong Gilik dan lain-lain. Nah, di pasal 4 ini Tuhan berfirman kepada Yosua untuk membuat tugu peringatan dengan menyusun 12 batu yang mewakili 12 suku Israel. Untuk apa? Supaya seluruh suku dan keturunannya mempunyai ingatan yang kuat akan Allah penciptanya. Kita semua ada karena anugerah Tuhan semata, dan lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, bukan? Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu di pasal yang ketiga. Di sini ya, di pasal 3 ini Yosua bekerja keras memimpin penyeberangan umat Israel, bangsa Israel pada waktu itu melalui sungai Yordan yang arusnya cukup deras dan airnya itu membual-bual karena saking banyak sekali airnya. Jumlah umat Israel yang ikut dalam rombongan Yosua ini sebagian besar masih tinggalannya Musa. Jadi sebagian sudah tentu sudah tua, ya. Mungkin ada yang kesulitan di dalam berjalan dan menyeberangkan mereka butuh waktu yang cukup lama. Kalau kita perhatikan di pasal 3 ayat yang kedua, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Jadi setelah lewat 3 hari, jadi para pengatur pasukan itu menjalani kemah orang-orang yang mengikuti Yosua itu selama 3 hari. Jadi banyak sekali orang yang ada bersama dengan mereka. Ternyata berat juga kehidupan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Harus berjalan jauh dengan membawa seluruh harta milik mereka, ya, berkemah, bongkar pasang kemah, belum lagi yang mungkin punya bayi harus menggendong bayinya, ya. Tetapi yang jelas Tuhan tidak hanya memberi perintah, tetapi Tuhan juga yang menyertai dan memimpin perjalanan mereka. Karena mereka belum punya pengalaman. Yosua belum punya pengalaman yang banyak. Mungkin ada pengalaman selama dia menjadi wakilnya Musa, tetapi dia sebagai pemimpin belum banyak pengalamannya. Nah, di pasal 3 ayat yang ke-4b, di sini dituliskan 3 ayat yang ke-4b.
sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi Yosua belum pernah melewati jalan-jalan yang akan dilaluinya. Maka dari itu dia sangat memohon pertolongan pimpinan daripada Tuhan. Di dalam terjemahan lama dituliskan supaya dapat diketahui olehmu akan jalan yang patut kamu turut. Karena kamu tiada tahu menurut jalan ini kelemarin atau kelemarin dahulu. Kalau dipikir memang betul. Siapa yang tahu akan terjadi pandemi seperti sekarang ini? Ya, siapa sangka akan begitu berdampak di dalam kehidupan semua orang. Kaya, miskin, tua, muda, kita seperti disamaratakan, dibuat sama semua oleh Tuhan. Tidak ada yang kebal terhadap COVID-19 ini. Dan firman Tuhan sudah mencatatnya terlebih dahulu di ayat yang sudah kita baca tadi. Maka dari itu saudara, jadikan firman Tuhan itu satu-satunya dasar kebenaran hidup kita yang harus kita hayati, kita ingat-ingat, kita hidupi, kita amalkan seperti kita mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Amin saudara. Jalani new normal sekarang ini dengan berhati-hati. Tetap perhatikan protokol kesehatan, jangan sembrono. Ya, karena vaksin diperkirakan beredar masih lama, Juni tahun 2021. Jadi kita tidak bisa main-main dengan situasi yang ada sekarang ini. Ya, Pak Gem kemarin itu memberi kata-kata bijaknya Jack Ma bahwa tahun ini adalah tahun perlindungan nyawa kita. Ya, kalau kita bisa lolos sampai tahun-tahun ke depan, itu anugerah Tuhan. Nah, apa yang terjadi setelah mereka sampai di tepi Sungai Yordan? Pasal 3 ayat yang ke-15. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Nah, ketika para imam mencelupkan kaki ke dalam air, yang terjadi adalah air sungai itu sebak terpisah meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Airnya itu bisa menepi sendiri, ya, berhenti mengalir, jadi airnya kebendung, menepi dengan sendirinya menjadi bendungan yang luas. Siapakah yang melakukan itu? Tuhan Allah Elohim. Tuhan yang sama yang membelah Laut Merah, Tuhan, saudara dan saya. Kenapa para imam pengusung tabut masih tinggal di tengah sungai, di tempat yang dalam, padahal umat yang diseberangkan sudah enak-enak di tepi, di pinggir sungai. Mungkin malah sudah berjalan menjauh dari tepi Sungai Yordan. Di ayat yang ke-8b, setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Jadi ada perintah Tuhan bahwa para imam itu harus tetap ada di tengah Sungai Yordan. Dan di ayat yang ke-17, tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah Sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Jadi ini pelajaran yang sangat penting buat kita semua. Para imam taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka tetap berada di tengah sungai, di tempat yang dalam, yang menjadi kering karena kuasa Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ya, terutama pendeta, hamba Tuhan, kita yang mendapat tugas membawa renungan firman Tuhan, atau siapapun, sukailah tempat yang dalam. Karena di bagian tempat yang dalam, tempat yang jauh dari euforia dunia, di situ ada Tuhan dan kebenarannya yang akan disampaikan kepada kita untuk kemudian disampaikan kepada pria hagios atau umat yang lain. Dan kitanya juga harus semakin kuat di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya. Seperti akar pohon kurma yang tidak terlihat tetapi yang terus merambatkan ujung akarnya makin ke dalam, menguatkan akarnya, bukan tampilannya. Ya, karena tahu di tempat yang dalam ada sumber kehidupan yang membuatnya tumbuh menjulang tinggi, menghasilkan buah yang manis,
yang berdampak bagi sekitarnya. Amin, saudaraku. Nah, sudah selesaikah tugas Yosua dan para imam setelah semua sampai di seberang? Ternyata belum. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu, saudaraku. Setelah tujuan hidup kita berhasil sebelum masa pandemi kemarin, apa yang terjadi sekarang ini? Masih adakah yang santai-santai, tidak takut dengan COVID-19? Hidup kita saat ini diperhadapkan pada tingkat kesulitan tinggi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Maka dari itu berhikmatlah saudara. Respon kita pada masa ini menunjukkan kualitas iman kita juga. Begitu juga Yosua. Dia harus tetap semangat, tetap berjuang membawa umat Israel. Di pasal 4 ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepada Yosua untuk mendirikan tugu peringatan. Ya, dituliskan, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, setiap dari tiap-tiap suku. Jadi Yosua harus memilih 12 orang untuk mewakili suku mereka untuk mendirikan tugu peringatan. Seperti awal tadi saya sampaikan, manusia siapapun kita, baik pendeta, hamba Tuhan, pekerja, imam, umat, pria hagios, semua butuh peringatan. Butuh diingatkan. Seperti waktu kecil sekolah, dulu kita sering mendapat peringatan dari guru kita, orang tua kita, kakak-kakak kita, dan setelah dewasa pun kita tetap butuh peringatan. Bisa datang melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hati nurani kita. Karena Tuhan tahu kalau tidak diperingati, lama-lama kita bisa mengalami kesombongan rohani. Seperti apa sih sombong rohani itu? Mengaku orang Tuhan, orang pilihan Tuhan, tetapi tidak hidup bagi Tuhan. Merasa orang khusus, namun tidak pernah mengkhususkan Tuhan. Merasa berharga, namun tidak menghargai Tuhan. Tidak usah jauh-jauh ya. Contoh dari 12 suku Israel ini, 10 suku dalam proses sejarah terhilang. Hanya 2 suku yang tersisa setelah pembuangan di Babel, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Di sini kita bisa melihat betapa pentingnya Tuhan buat kita semua. Jadi kalau ada yang mengingatkan yang baik, biarlah kita tidak menjadi marah. Ya, kita tidak ndablek terus mutung ya. Supaya dalam perjalanan waktu yang tersisa, kita tidak melupakan Tuhan, kita menghargai Tuhan, tidak meremehkan perintah Tuhan, tetapi terus mengingat seluruh ajaran Tuhan, sehingga kita tidak bermain-main dengan dosa dan tidak menjadi sombong rohani. Nah, kita akan melihat kronologi pembuatan batu peringatan. Di ayat yang ketiga, pasal 4 ayat yang ketiga, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Nah, batu sungai Yordan sama dengan batu iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Diambil, diangkat, ya di sini dituliskan, diambil dari tengah-tengah sungai Yordan. Ya, itu adalah diambil, diangkat sama dengan cara kita belajar menggali firman Tuhan. Dari tengah-tengah sungai Yordan sama dengan tempat yang dalam, tempat yang sulit untuk dicapai, tempat yang sunyi, yang jauh dari keramaian, tempat yang tidak semua orang suka. Dibawa, digendong di atas bahu ke seberang, semua kan harus dibawa satu persatu, ditaruh di atas bahu dan dibawa ke tepi sungai Yordan. Sama dengan tanggung jawab setiap pribadi dengan kondisi rohani dan iman percayanya. Nah, kemudian batu-batu tersebut disusun satu persatu. Menyusunnya juga membutuhkan waktu. Untuk rohani yang bertumbuh, untuk menambah iman percaya kita, harus banyak membaca firman Tuhan. Tetapi untuk mengerti firman Tuhan, butuh ketekunan kita di dalam membacanya. Tidak ada membaca firman Tuhan sekali, langsung ingat dan kita bisa langsung mengerti isinya. Tidak ada yang instan, saudaraku. Ya, biar pop mie dan susu saja yang instan. Yosua
setelah mengalami banyak hal dalam hidup dan melalui peristiwa ini, dia berhasil mendirikan batu peringatan sebagai peringatan bagi dirinya dan semua umat Israel, bahwa hanya Tuhan Allah yang membuat berhasil apa yang kita kerjakan. Tangan Allah kita yang kuat, tidak ada yang menandingi, takutlah kepadanya. Nah, seperti Tuhan berfirman kepada Yosua untuk mendirikan batu peringatan di tepi sungai Yordan. Ini adalah keadaan memberi waktu, mengkhususkan waktu, mengisinya dengan satu kerja besar yang betul-betul berguna bagi dirinya. Bukankah ini sama dengan masa pandemi sekarang ini? Ya, kita dipaksa stay at home, ya meskipun sekarang sudah dilonggarkan. Karena selama ini kita sudah terlalu bebas dengan waktu yang ada untuk mengejar dunia. Sebagai orang percaya, mari gunakan waktu yang ada dengan bijak, dengan hal-hal yang berguna bagi rohani, mumpung kita masih diberi kesempatan yang baik. Mari stay at home. Jangan kebanyakan nonton TV, saudaraku, yang isinya cuma berita yang diulang-ulang. Itu membuat kepala kita menjadi sakit. Ya, renungkan kebaikan dan anugerahnya yang besar bagi kita. Semakin rukun dalam hidup berkeluarga dan jangan sia-siakan waktu sekarang ini. Di ayat yang ke-14, ayat yang terakhir ya. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Jadi Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh umat Israel pada waktu itu. Yosua sebagai pribadi yang berkenan mendapat reward dari Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, Yosua ini memang pribadi yang luar biasa. Ya, dia sangat amat mengandalkan Tuhan di dalam seluruh tugas-tugas pelayanannya membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tidak kebetulan kalau bulan lalu kami rombongan dibawa ke sana lagi, tetapi dari sisi lokasi yang berbeda, karena di sana tempatnya sangat luas dan daerah perbatasan itu betul-betul di dalam penjagaan yang ketat tentara Israel. Peziarah itu harus hati-hati ketika berjalan, tidak boleh jalan semaunya sendiri, harus mengikuti jalan yang sudah ditunjukkan untuk menghindari ranjau yang masih ada. Yang unik, sungai menjadi batas alam yang memisahkan Yordania dengan Israel. Dan menurut catatan sejarah, ada pengulangan peristiwa di tempat tersebut atas pilihan Tuhan. Yaitu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di tempat tersebut. Tetapi ribuan tahun sebelumnya, pada zaman para nabi, di tempat yang sama, di tanah lapang, dekat pembaptisan Yesus, Elia terangkat ke surga. Di titik yang sama juga, air terbelah oleh jubah Elia. Di tempat ini juga bangsa Israel menyeberang masuk ke tanah perjanjian dalam pimpinan Yosua. Semua tetap menjadi rahasia Tuhan. Ya, kita tidak tahu kenapa bisa peristiwa itu berulang di tempat yang sama. Kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Tetap semangat pria Hagios. Yuk kita seperti Yosua yang taat kepada Allah. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Jadikan pria Hagios, Yosua di akhir zaman yang selalu fokus serius dengan Engkau, yang membawa seluruh isi rumah tangganya semakin mengasihi Tuhan dan firman-Mu.
yang mengandalkan Engkau dalam menjalani hari-hari sekarang ini, sehingga apa yang dikerjakan oleh mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan melalui kesaksian hidup pria Hagios yang ada, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan melalui semua itu juga nama-Mu dipermuliakan. Roh Kudus, lanjutkan karya-Mu di tengah-tengah pria Hagios yang ada, yang mendengarkan. Berkati mereka semua Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan yang akan menjalankan di dalam kehidupan mereka juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Bapak-bapak, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dan kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita akan mendoakan buat bangsa negara kita Indonesia tercinta ini biar kemurahan Tuhan semakin nyata buat bangsa ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih izinkan buat kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan kami boleh mencari, kami boleh menyembah kepada Tuhan. Kiranya apa yang menjadi ibadah kami sore ini biar diberkati oleh Engkau. Dan malam hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap bapak-bapak pria Hagios, biar Tuhan kiranya memberkati mereka. Apa yang menjadi pekerjaan, apa yang menjadi mata pencaharian mereka, biar tangan Tuhan membuat mereka berhasil. Keberuntungan dari Tuhan menyertai setiap bapak-bapak yang ada. Terlebih kami berdoa lindungi setiap bapak-bapak yang ada dari segala kuman virus, bakteri, penyakit menular yang saat ini sedang terjadi. Biar tangan Tuhan menjagai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terlebih juga kami mendoakan kalau mungkin ada di antara bapak-bapak yang ada mengalami kesulitan di tengah-tengah kondisi yang saat ini mereka kehilangan pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau bukakan jalan yang baru, pertemukan dengan orang-orang yang baik sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa mendoakan buat bangsa dan negara kami Indonesia saat ini. Tuhan, kiranya kemurahan Tuhan menolong buat bangsa ini, lalukan bangsa ini dari virus corona yang berkepanjangan. Tuhan kiranya memberkati pemerintahan yang ada ketika kebijakan-kebijakan yang harus diambil biar mendatangkan kebaikan buat bangsa ini. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami sehingga semua apa yang diputuskannya semuanya untuk menjadikan bangsa ini menjadi semakin lebih baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak-bapak kita akan mengakhiri ibadah kita biar kiranya berkat Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat dari surga, berkat dari kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan penyertaan Roh Kudusnya menyata dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, berkat-berkat Tuhan nyata melindungi, menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Biar di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.